dan matanya itu terbuka. Wa hakadha halatullah ma'a nabiyhi daiman. Oh, ini berarti nabi ini ya. Dan begitulah seterusnya halnya Allah bersamaan nabinya yang selalu at-taraqi fil kamal, selalu menanjak derajatnya dalam kesempurnaannya. Kama yushiru lahu qauluhu ta'ala, sebagaimana yang diisyaratkan oleh firman Allah, walil akhirati khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik buatmu ya daripada dunia maksudnya. Wa takarrara ru'ya, kemudian mimpi-mimpi itu terus terulang-ulang li ziyadati tabsyir wal masarrati, untuk menambah kabar gembira ya. Tabsyir wal masarrat sama itu. Jadi tujuan terulang-ulangnya itu ya untuk menambah kegembiraan, meyakinkan orang yang didatangi itu. Wa ya'tilaha ay aminata wa lam zaidatun fil maf'uli. Dan kemudian orang yang pertama kali datang itu datang lagi ke ibunda Nabi. Lamnya laha, lamnya itu lam zaidah. Bisa dikatakan wa ya'tiha gitu. Tapi karena wazan perlu ditambah. Jadi wa ya'tilaha, orang yang tadinya datang lagi itu ke Aminah ibunda Nabi itu. Fi syahri, di 1 bulan, alamul istighraq ay fi jami'i syuhuri hamlihi sallallahu alaihi wasallam. Datang pada semua bulan-bulan di saat Nabi itu dikandung oleh ibunya. Jadi dari bulan pertama sampai bulan kedua sampai bulan ketiga terus datang orang ini menghibur ibunda Nabi agar tidak keluh kesah dan gelisah. Itu manfaatnya itu. Didatengin untuk menghibur. Ya cuman anehnya itu nggak pernah merasakan sakit. Jadi merasa nggak hamil. Ibunda Nabi itu di saat mengandung Nabi tidak merasakan sepertinya hamil, normal. Kalau kita kan istri kita tuh, ntar sakit lah, ntar inilah, ntar itulah, ada aja. Anaknya mungkin dalam kandungan itu udah berontak kali itu, yang buru-buru keluar. Jadi kalau ibunya Nabi tidak pernah merasakan sakit, bahkan tidak merasakan bahwa beliau itu sedang hamil. Begitu. Atin minal ambiya, nah rupanya yang datang itu kadangkala itu dari para nabi alaihimussalam wa ghairuhum, dari para nabi dan juga selain nabi. Jadi berarti ya kalau di sini disebutkan nabi berarti nabi-nabi terdahulunya itu datang. Begitu juga selain mereka, entah malaikat, entah jin dan sebagainya, yang datang tujuannya untuk menghibur dan memberikan kabar gembira, biar yakin. Mubasyiran, orang yang datang ini sambil memberikan kabar gembira. Yaqulu ay al-ati, kemudian orang yang datang ini entah nabi, entah jin, entah malaikat, mengatakan kepada ibunda Nabi, hamalti asyrafal insi wal janni. Aminah, sekarang ini engkau telah mengandung seorang anak yang cikal bakalnya dijadikan oleh Allah Ta'ala itu manusia, makhluk yang paling mulia dari bangsa manusia dan jin. Qala Muhammad As-Samanudi fi Durri Thamin,
Syekh Muhammad As-Samaduni ia mengatakan dalam kitab Durrus Tsamin, falamma istaqarra hamlu Aminata, ketika janin ya yang sudah ada dalam perut, dalam rahim ibunda Aminah sudah menetap, sudah positif ada makhluk dalam perutnya, rahimnya, wa tataba'at syuhuruha, yang kemudian bulan-bulannya tuh silih berganti, ya karena normal Nabi sama seperti kita 9 tahun, 9 tahun, berapa lama ya? Kalau tumbuh gigi itu 9 bulan. 9 tahun kok lamaan, kasihan ibu digigit dalam perut. 9 bulan. Ya. 9 bulan sama normal kayak kita. Fama min syahrin yamdi 'alaiha, tidak pernah berlalu 1 bulan pun dari bulan-bulan selanjutnya yang lewat dialami oleh ibunya, illa wa munadin yunadi, dipastikan pada bulan-bulan itu ada yang memanggil-manggil, yang berteriak-teriak memberikan kabar fisamawati, di langit, wa mawaqifil malaikati, dan tempat-tempat magangnya malaikat. Wah, ada juga tempat magangnya ya malaikat. Iya, coba itu ya, langit pertama ada, langit kedua ada. Nah ini yang ditugaskan untuk memanggil-manggil, memberitakan kepada mereka semua penduduk langit, yang mungkin jin dan malaikat itu, atau penghuni-penghuni lain makhluk Allah yang bukan dari jin dan malaikat, dapat kabar nih dari orang ini nih, bahwa Nabi akhir zaman, makhluk termulia itu sekarang sudah berada di rahim Aminah. Wasairi aqtalil ardi, dan seluruh bagian bumi. Madha li Muhammadin min ayami, sudah berlalu tuh Muhammad hari-harinya dalam kandungan ibunya, kada wa kada, bentuknya begini. Jadi diceritain. Ya mungkin di saat ayahnya itu berhubungan badan dengan ibunya, dikabarin tuh rame berita nih, Abdullah udah berhubungan badan Mbak Aminah, udah keluar itunya, udah bersemayam dalam rahimnya. Oh, diceritain sama malaikat jin, mereka nggak kepo. Enggak, bentar-bentar nanya, itu gimana sih? Apa urusannya nanya orang yang begitu? Kan gitu. Ya, diberitakan nih oleh orang ini, rame tuh. Wa baqiya wiladati kada wa kada, tinggal sekarang nunggu waktu kelahirannya nanti. Ya, di bulan anu, di hari anu. Nah, tuh udah diberitakan tuh. Dulu istrinya Nabi Sulaiman pernah kedatangan jin. Nah ini jin yang usil. Nabi Sulaiman pengen mandi di toilet, WC. Mungkin dulu kan raja Nabi Sulaiman, nitipin cincin ke istrinya, namanya Aminah juga. Istrinya yang dititipin cincin itu namanya Aminah juga, salah satu istrinya. Kalau istrinya ada 99, Nabi Sulaiman karena masih boleh 99. Dititipin, Aminah, abang mau mandi, nih abang titipin cincin. Rupanya cincin ini adalah cincin yang Nabi Sulaiman itu bisa menaklukkan angin, petir, binatang, manusia, jin.
dengan cincinnya itu, karena cincin ini konon turunnya dari surga. Ya, masuklah Nabi Sulaiman. Ada satu jin yang iseng merubah tubuhnya itu mirip dengan Nabi Sulaiman. Aminah, mana cincin? Nah ini istrinya nggak banyak nanya. Lah kan tadi abang masuk ke dalam toilet mandi, kagak nggak nanya, dikasih aja tuh cincin, kan? Dipakai sama jin ini. Namanya jin itu Sokhor namanya. Jinnya namanya siapa? Sokhor. Dipakai tuh cincin oleh jin itu yang namanya Sokhor. Lah, memang duduk lagu, tambah lagu lagi. Duduk di singgasana bangku kursi kebesaran Nabi Sulaiman itu. Lah apa aja udah. Ya, singa dipanggil sama dia. Lah kan takluk. Singa udah apa aja kan pokoknya dah. Konon itu selama 40 hari. Ini jin ya, dia punya kesaktian yang lebih dari sebelumnya. Kata ulama sebab-sebabnya karena ada salah satu istrinya Nabi Sulaiman itu yang menyembah berhala. Cuman tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman. Sebagai hukumannya Nabi Sulaiman harus menjalani hukuman dengan dicabutnya kekuasaan itu. Rupanya dicincinnya. Udah 40 hari berpuasa tuh jin, apa aja dilakuin. Ya. Setelahnya 40 hari jin ini terbang. Nabi Sulaiman keluar dari WC ini. Aminah, mana cincinnya? Cincin abang. Ente siapa? Karena Nabi Sulaiman udah diubah. Wajahnya bukan seperti Nabi Sulaiman, justru jin itu yang tubuhnya wajahnya seperti Nabi Sulaiman. Ente siapa? Anda nggak kenal ente. Lah kan abang titipin cincin. Lah udah abang ambil. Ya, udah abang ambil. Lo kagak, gua nggak pernah ngambil. Nah, siapa ya? Ya tahu. Terbang ini jin yang namanya Sokhor, dibuang tuh cincin ke tengah laut. Ya kalau cincin kalau kita ilustrasikan itu kan dia ditenggak tuh sama ikan, nggak tahu ikan tongkol apa tembang. Ya, layur kali. Bukan layur kali ya. Ikan layur, ikan tongkol ditenggak tuh sama ikan. Sampailah kemudian ikan itu tertangkap oleh nelayan. Nah, kemudian ikan itu dibelah, ternyata di situ ada cincin. Kembalilah cincin itu ke tangan Nabi Sulaiman. Berubah lagi wajahnya seperti semula. Duduk lagi di singgasana, dikumpulin jin-jin yang lain. Tolong cari seorang jin dari bangsa kalian. Jangan-jangan ada yang kenal mente. Siapa namanya? Sokhor. Lah dia, apa dia? Gitu kan? Ceritain. Pergi ketangkep itu Sokhor. Ya. Jin ditangkap sama jin. Ini siapa yang menangkap jin? Iya kan gitu. Ketangkap itu jin Sokhor, bawa kemari itu jin Sokhor, ambilkan batu besar. Buat apaan ya Nabi Allah? Kita penjara dalam batu itu dia. Dimasukkanlah jin Sokhor itu ke dalam batu. Masuk kamu di situ, dikunci, kemudian coba kamu cari timah dan besi. Buat apa kita lelehkan itu timah dan besi, kemudian kita lumuri cairan besi dan timah tadi di seluruh bagian batu itu agar jin itu tidak bisa keluar.
Nah, makanya kalau gitu ada apa namanya kalau bahasa orang lain kan koneksi apa korelasi? Korelasi itu. Koneksi kali ya. Ada koneksinya kalau kita mendengar melihat gua masukin botol. Karena itu sejarahnya ada. Sofo dimasukkan sama Nabi Sulaiman. Masuk dengan ini gitu. Dengan apa ini? Oh ini bukan. Ya, ntar nanti cari jadi ini. Ya, siapa tahu ada di situ. Ya, cuma cincinnya nggak dikasih tahu cincinnya apa, gitu nggak dikasih tahu. Iya. Nah akhirnya ini katanya batuk yang di dalamnya itu ada jin sohor dibuang ke tengah laut sebagaimana dia pernah membuang cincinnya Nabi Sulaiman. Makanya ada jin yang masih ada bersemayam di tengah laut itu. Ente kadang-kadang bukan pokoknya ke laut mulu. Kalau jin sohor lepas ente ditangkap gimana? Ya, tuh ceritanya begitu. Pernah tuh. Cuman ini jin yang datang ke Ibunda Aminah adalah jin yang tidak usil seperti jin sohor itu, karena kan usianya panjang dia. Usianya panjang jin itu. Cuman biar bagaimanapun kita sebagai manusia itu lebih kuat daripada mereka dari bangsa jin. Ya buktinya kita bisa nangkap jin itu, bisa kita tangkap kalau memang ada ilmunya. Ya, kalau orang kan bilang begitu. Kalau ini ilmu, tapi kalau gitu ilmu. Ya, kalau emang bisa ilmunya ya bisa. Dari mulai apa namanya, mengetahui keberadaan dia, sampai melihat wujud aslinya, sampai kemudian kita bisa berinteraksi dengan dia, sampai bisa dia kita kunci. Ada ilmunya, gitu. Ada ilmunya. Gitu. Cuman ya kita mau ngaji aja, nggak usah gitu-gituan yang dicari. Kalau ujung-ujungannya orang pada ngaji tiap bulan, minggu kedua malam Jumat malah uka lagi. Iya, masa kumpul di kuburan, ngapain kuburan? Begitu gelap lagi. Oh iya, kalau udah punya ilmunya, kita mau ginian aja. Kita ginian aja yang kita pelajarin. Ya boleh-boleh aja, kita nggak apa-apa, pengen tahu. Ya, sebagaimana ilmu sihir boleh kita pelajarin, cuman ada syaratnya. Ya, ini kan ilmu sihir berkembang di zamannya Nabi Sulaiman. Memang banyak penyihir-penyihir. Kan di Qur'annya ada itu. Ya, muncul di era zaman Nabi Sulaiman itu banyak penyihir di situ. Ya, iblis sih, biang keroknya itu iblis. Biang keroknya iblis yang menyebar ilmu sihir itu. Jadi masyarakat awam pada belajar. Nah, Nabi Sulaiman dengar tuh ada aduan dari ajudannya, wah ini bahaya Nabi Allah. Kenapa? Nah, ini masyarakat awam nih, gara-gara dia mempelajari ilmu sihir itu meninggalkan kitab suci, kebebet karena nyata. Ketika dia sudah berhasil mempelajari ilmu sihir, dia tinggal ngomong doang. Uang yang ada di bank 1 miliar datang ke saya, datang. Ya, burung cuma disiulin, datang tuh burung, nurut apa aja, nurut, fakta, real dan cepat. Ngapain kita baca kitab suci? Berapa kali hatam, tetap aja begini. Susah-susah juga. Jidat gue hitam-hitam, bayang. Gue minta ini kagak dijawab-jawab, mending belajar ilmu sihir. Cepat. Tuh, kebempet akhirnya.
Akhirnya kata Nabi Sulaiman tuh kumpulin tuh kitab-kitab itu. Ada bab-babnya. Ada bab-babnya tuh ilmu sihir. Kalau buat ini begini, buat ini begini, syaratnya begini. Nah, akhirnya dikumpulin tuh kitab-kitab itu oleh Nabi Sulaiman. Jadi fitnah sebenarnya. Waktu itu jadi fitnah. Pada akhirnya itu ditimbun di bawah kursinya Nabi Sulaiman itu. Ketika Nabi Sulaiman wafat, baru tuh iblis ngasih tahu kenapa si Sulaiman tuh kemarin begini no di bawah kursinya no ada ya, digali dicari ada tuh ilmunya itu tuh. Ya, nah kemudian ilmu ini yang berhasil lolos, yang tadinya itu benar tuh catatan-catatan ilmu sihirnya dikumpulin, maksudnya biar jangan dibaca, itu bahaya sebabnya gitu. Yang lolos itu ngajarin kepada orang-orang lain, sehingga di zaman Nabi para penyihir itu setelahnya dicari-cari koreksi ternyata dari orang-orang Yahudi. Yang lolos itu tuh leluhurnya itu ngajar ilmu sihir, makanya terkenal Yahudi itu dengan ilmu itu. Ya, itu yang berhasil lolos tuh dari zaman dulu. Ya kan ceritanya Harut Marut kan begitu tuh. Ya, Harut Marut mirip ilmunya tuh. Turun jadi fitnah. Ketika orang tahu bahwa itu Harut Marut, ya, mereka berdua itu kan malaikat tadinya, cuman minta biar derajatnya diubah menjadi derajat manusia. Kata Allah begini, Rut, ya, Rut, ente berdua kenapa sih pengen jadi derajat manusia? Kan manusia punya kemauannya, ya. Jadi mangga sekilo minta 3 kilo. Tuh, dikasih rokok satu sebungkus misalnya sebok. Manusia banyak banget kemauannya, hawa nafsunya juga ada. Ente gimana sih? Biarin ya Rabbi, nggak apa-apa dah. Resikonya tanggung sendiri ya. Ya nggak apa-apa, diubah sama Allah Ta'ala tuh derajatnya jadi derajat manusia. Lah ceritanya kan begitu, masuk turun ke satu daerah di belahan bumi yang masyarakatnya dan pimpinannya itu perempuan, semuanya perempuan laki-laki. Nah, kalau ada yang laki, perempuan semuanya. Ya karena si malaikat ini walaupun derajat malaikatnya udah diangkat, tapi ilmunya masih ada dikit-dikit. Sampai bisa tembus ke tembok, masuk ke kamar, ada raja perempuan di situ. Raja perempuan itu bingung lah. Ente berdua siapa ini? Bisa masuk ke kamar saya, kan banyak ajudan saya di luar. Mungkin satpamnya, security-nya bisa dikelabui, bisa namanya bisa masuk dalam benda padat gimana? Nah disitulah makanya kalau udah berubah jadi manusia, hawa nafsunya kan ada. Hal-hal itu kece tuh orang udah mulai tuh hasrat lakinya tuh. Ya laki kan begitu, kagak boleh melihat yang apa namanya. Tanya itu siapa? Sampai ini Harut dan Marut tuh, demen dah tuh salah satu daripada dua malaikat itu demen. Akhirnya tuh ilmunya itu kecolong, karena cerita saya bisa masuk ke bumi, bisa naik ke atas, orang mantan malaikat, ya kan mantan. Ya, kalau kita tahu ada jagoan kambing itu ilmunya cabut, tapi kan kita masih takut juga. Oh, jangan-jangan dia masih ada kali ilmunya, kan gitu. Kayak ini akhirnya kasih saya dong
sebagai syaratnya ya harus akhirnya ilmunya kecolong tuh. Ketika ilmunya kecolong, bisa terbang nih, ini perempuan raja perempuan. Lah udah masuk ke bumi, mungkin ke laut tuh, sampai dia jajal pengen jalan-jalan ke langit. Nah, di langit pertama ada malaikat menjaganya. Anti ini siapa sih? Tumben-tumbenan. Nanti bukan Muhammad kan? Lah bukan. Nanti bukan Jibril kan? Lah bukan. Lah Jibril aja lapor sama saya. Itu siapa? Saya ini. Mau ngapain kemari? Nah ini ilmu dari siapa? Wah, jadi dialog di situ. Terus mau ngapain? Enggak, saya mau jalan-jalan doang. Nah, karena saya punya kesaktian, nggak boleh. Kalau emang nggak ada memo, nggak ada rekomendasi dari RT RW, nggak bisa kemari. Harus stempel dulu dari Soleh. RT RW itu soalnya. Oh RW ya, iya harus stempel dulu. Kalau nggak ada stempel, ngapain? Nggak bisa. Enggak, saya mau ini aja, mau jalan-jalan. Akhirnya memaksakan diri itu perempuan, kebakar, akhirnya berubah wujud, kebakar dia, berubah wujud. Katanya itu namanya bintang Suroya. Bintang Suroya itu yang kalau sebelum subuh sebelah timur, yang paling terang tuh bintang tuh, itu namanya bintang Suroya. Konon katanya itu jelmaan, itu raja perempuan yang kebakar menjelma menjadi bintang itu. Nah si Harut dan Marut dapat hukuman dia. Loh kan Rod, apa saya bilang? Kalau udah manusia begitu, resiko. Siap ya Allah ya, ini saya dihukum di dunia, asal jangan di akhirat nanti. Ya udah, akhirnya dihukum. Harut dan Marut itu digantung di kepalanya di bawah, kakinya di atas. Konon pernah ada yang lihat itu jarak antara mulutnya dengan air itu cuma sejengkal. Cuman sejengkal. Yang melihat dua orang ini, malaikat itu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu ada yang pernah melihat seperti itu dalam ceritanya itu. Nah Harut dan Marut dikasih ilham memang, cuma dikasih wanti-wanti. Barang siapa yang mempelajari ilmu sihir kafir hukumnya. Karena di zaman Nabi Sulaiman tuh orang yang mempelajari ilmu sihir kafir. Tapi buat kita umat Muhammad boleh mempelajari ilmu sihir. Satu, tujuannya untuk mengetahui kelemahannya ilmu itu. Yang kedua hanya sekedar tahu ilmu itu supaya bisa membedakan antara mukjizat dengan sihir. Untuk diamalkannya nggak boleh, karena udah sekali ngamalin nanti kebempet, karena itu real tuh ya. Makanya seperti itu ulama-ulama kita, kalau memang kita pelajar ini begini ya, madorotnya seperti ini tuh ya, karena real. Dan itu ilmu masih diwarisi sampai sekarang. Cuma kebanyakan yang mewariskan ilmu itu orang-orang Yahudi sampai di zaman Nabi. Nabi sendiri pernah maskur dulu, pernah disihir Nabi itu. Ya, pernah disihir oleh orang Yahudi. Nah, cuma kalau memang ada pertanyaannya lah kan Nabi kita kan maksum, dilindungi, kok sampai kena begitu? Kan gitu ya. Apa iya tuh gitu-gituan masuk ke Nabi? Bukan, itu litasri, ada yang bilang litasri, ada yang bilang lil hikmah. Kalau memangnya itu Nabi enggak kesihir, maka enggak ada manfaatnya. Surat Al-A'udzu birabbil falaq, Al-A'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad, karena memang
untuk membuka sihir itu, karena kan sihirnya itu disimpan di dalam sumur apa katanya itu, berupa benang yang dibundel-bundel, benang jahit itu kan ada ikat. Nah ini cuma setiap kali ngikat dibacain bukan ayat orang Yahudi itu, sihir yang dipelajari oleh mereka. Nah itu Nabi bagaikan orang kesurupan kadang-kadang. Ya, ntar ngaco, ntar sadar. Rupanya itu bundelan-bundelan itu belum dibuka. Kemudian ketahuan itu, diambillah itu bundelan-bundelan itu dan dibuka bundelan itu sambil membaca ayat itu. Setiap kali dibuka, Nabi sadar. Ya, hikmah. Artinya apa? Kita buat kita nih yang sekarang, gitu ya. Sebagaimana kita mengimani yang gaib, kita juga harus waspada dengan hal itu, karena ilmu itu masih terus terwarisi, masih ada, masih ada. Jadi harus kita membekali diri, jangan kosong, gitu loh. Nah ini cerita aja, karena nyata. Pelabuhan Ratu, ya, lo banyak banget itu tempat pesugihan maksudnya, pesugihan lo banyak itu. Ya kalau kita datang ke sono pengen lihat laut mah berenang ke apa, sambil beli ikan asin nanti banyak di sono. Kan kalau kita Syekh Asnawi ya, beli ikan asin itu kepanjang banget, ikan ayur, bener tuh, yang diasinin. Nah, iya. Udah mau nyebat kagak apa-apa, sejarah ada Syekh Asmawi dan sebagainya di situ. Tapi di tempat itu banyak juga tempat-tempat. Nah, pelaku nih cerita, pelaku. Ya kalau untuk orang zaman sekarang apa sih yang diminta? Kan gitu. Lihat duit susah, pengen kaya mendadak, kan begitu. Nah, iya, cuma kadang-kadang melakukannya dengan cara yang tidak halal. Datang ke tempat-tempat gituan, memang real, nyata, cuma resikonya tanggung sendiri. Disyaratkanlah dia, kalau engkau pengen kaya, kamu harus nikah dengan wanita. Lah boleh. Nah kawin sama perempuan memang laki. Iya kan? Iya, ketika itu sudah di ACC, diajaklah tuh ke satu tempat yang kemudian dia dibuka matanya. Ketika dia dibuka, dia udah nggak sadar lagi. Melihatlah dia itu di satu empang, yang di pinggir-pinggir empang itu ditumbuhi pohon-pohon jambu klutuk. Cuman di setiap pohon jambu klutuk itu nangkring di situ cewek cakep banget. Wajahnya wajah manusia, perempuan cantik, tapi badannya ular. Rupanya dia disuruh kawin sama ini. Pilih. Setelahnya dibuka lagi, hilang lagi. Kamu udah lihat kan? Iya. Maksud saya itu kamu harus menikah dengan tadi. Gimana? Mau lanjut apa enggak? Nah kalau memang di situ dia itu jarang hadir di majlis al-qiraah, dipastikan tuh akan kebembet dengan ya ngapain ngaji tiap bulan capek-capek, panas, mau hujan lagi, makan juga kagak, duit seret banget. Lah mendingan gua kawin. Cuma kan iman kita kuat tuh ya, insya Allah terjaga gitu. Karena real tuh. Nah itu baru satu tempat tuh, ya belum yang lain. Nah itu makhluk yang nampak itu adalah jin. Cuman jin yang menyesatkan. Kan jin ada yang muslim juga, jin ada yang muslim, ada yang kafir. Nah ini jin-jin yang kafir ini nih yang menyesatkan umat manusia. Lah ada itu kalau mau diiniin mah katanya
pelakunya ngomong, pelakunya pelakunya sampai ada yang satu pelaku yang lain, saya taubat dah katanya, kenapa emang ya cuma begitu doang katanya. Artinya itu nggak abadi ya. Ada imbasnya dan efeknya, nanti bisa ke diri sendiri, bisa ke istri, bisa ke anak, bisa keluarga yang lain. Karena kan efek dari itu, kalau kita udah tekan kerjasama, ya kita takut menjadi iniannya, udah jangan saya dan bini saya aja dah. Ini maksudnya kawin lagi kali ya. Ya kan ceritanya banyak, di sini ada dekat dulu pernah. Ya, pokoknya dari sono tanjakan biadanya. Ya, kami tanjakan. Dari kecil warungnya apa gede sampai luber tuh yang dagang, bukan dagang seblak, bukan. Ya, saya kasih inisialnya jamu. Jamu tuh yang kadang-kadang buat apa, jamu. Nah, ketika mau akhir hayatnya sakit. Anehnya sakit itu di lehernya bolong, di sininya bolong. Tapi ada belatung yang berbulu. Tuh. Belatung yang berbulu keluar dari lubang itu. Akhirnya terkuak dan terbongkar. Oh, kalau gitu dia pesugahan. Paham ya? Pesugahan. Ya. Benar sih, banyak apa dia punya, tapi membahagiakan dia enggak? Enggak. Makan gado-gado. Ya sama dia juga sama gado-gado. Iya. Begitu. Mati, apa yang dibawa? Dia sendiri menderita. Ya kalau sihir begitu, menjanjikan dan cepat. Ya kalau orang punya sihir gak usah pakai orang dalam masuk kerja. Oh, gue masuk. Ya ngapain kau masuk? Aku menyapu kali. Nah, nyata, janjinya nyata, cuma efeknya madorotnya di dunia dapat. Ya, makanya dulu di zaman Nabi Sulaiman gitu, kumpulin itu kitab-kitab sihir, maksud tujuannya karena beritanya orang-orang yang setelah mempelajari ilmu sihir itu justru menjauhkan kitab-kitab suci. Yang tadinya pada rajin nyapuin musola, bersihin musola, ngidupin lampu dan sebagainya, kebebet dengan ilmu itu, kemudian kaya raya. Kalau emang dia masih jadi perabot masjid, musola, kapan punya rumah tingkat? Tuh, kan begitu. Dia kagak tahu setelahnya dibuktikan rumahnya tingkat, minta lagi tingkat lagi. Padahal rumahnya udah 2 tingkat, pengen nambah lagi, 1 lagi jadi berapa? 3, nambah lagi, akhirnya menentukan tiang listrik. 7, buat apa 7 tingkat? Ya, iya tuh manusia begitu tuh. Iya. Kayak saya ngajar ibu-ibu, kita hidup harus sederhana. Jangan maksain diri. Pakai diet diut gitu. Makan aja, orang makan gado-gado, kreatok makan kreatok. Dan ntar kalau kita gemuk badan kita gitu, gemoy apa namanya? Gemoy, ntar laki saya ngelirik ke perempuan lain, tekep matanya. Maksudnya pakai lakban, tekep. Normal aja. Ya. Nah, itu tuh ilmu sihir tuh begitu tuh. Kita ngaji aja udah. Dapat dikit ya syukur, banyak alhamdulillah udah. Bahayanya tuh seperti itu tuh.
Sampai mana kita ini? Hah? Ini gara-gara jin sokor ini. Mana tadi? Oh itu. Nah. Masa ini. Mana tadi? Taruh. Rosa ini dari bawah, baris berapa dari bawah? Atas. Oh, tengah. Bacanya hurufnya apa tuh? Oh, taruh. Maksudnya 14 kan? 13. Oh, pantas. Saya ingatnya 14 kalau teman-teman. Angin. Nah, ini dia. Wa kanat Aminatu tahtifu bihal hawatiku bilaili wan nahar. Dan seringkali ibunda Aminah itu ada suara-suara yang berbicara ngomong tapi nggak ada jasadnya. Itu nggak malam nggak siang selalu datang tuh Hawatif itu. Indah khuluwiha, di saat ibunda Aminah itu lagi dalam keadaan sendiri. Sering dengar suara-suara itu tapi nggak ada jasadnya, nggak malam nggak siang tapi lagi sendiri. Wakanat ya khulwatiha itu ya, indah khulwatiha, ketika beliau lagi sendiri. Wakanat itu, dan sering pula tukhbira Abdallahi bidzalika, dan beliau pula sering memberitakan tentang kejadian itu yang dialami olehnya kepada suaminya, namanya siapa? Abdullah. Mungkin di awal-awal kehamilannya. Fayaqulu laha, lalu Abdullah suaminya itu mengatakan kepada ibunda Aminah, uktumi amroki, kamu ini Aminah sudah punya kelebihan, tutup rapat-rapat tentang kejadian itu, maksudnya begitu. Fasayakunu liwaladiki sya'nun awimun, nanti tuh ya, suatu saat tuh ya, kalau memang sudah waktunya, maksudnya setelah lahir, anakmu itu akan memiliki sesuatu yang agung, entah derajatnya, entah kelebihannya dan sebagainya. Itu nyata nanti. Hatta madat laha sitatu asyurin, sampailah kemudian 6 bulan hal itu terjadi, berlalu bagi ibunda Nabi Aminah. Wahia la tara fi hamliha thiqalan wala alaman. Selama 6 bulan itu ibunda Aminah itu tidak pernah merasakan di saat mengandung Nabi itu berat kali itu perut. Kalau ada orang yang bunting itu apa ya Allah ya Rabbi ya, siang kita tuh apa dipegang bawahnya kayak orang angkat kulkas, wah begitu. Tahu anak berapa itu? Ya tahu anak berapa itu? Nggak pernah ngerasain berat wala alaman, dan juga sakit juga nggak pernah. Bahkan kula yaumin yazdadu husnan wa jamala. Nah ini keanehannya. Namun setiap hari itu ibunda Nabi bertambah kecantikannya. Orang kalau bunting beda, pipinya temblem, kakinya bengkak, tangannya bengkak. Yang tadinya lakinya demen banget, lihatlah bininya belum hamil, pas udah bunting, ketika pipinya temblem, gak ya nek lu beda banget dah, lu mendingan kagak hamil dah, ya udah abangnya yang hamil. Tuh, tapi ibunda Nabi semakin hari semakin besar perutnya, semakin terlihat cantik. Ya Allah ya Allah.
Falamma dakhalat fi syahril awali, dan di saat usia kandungannya masuk di awal bulan pertama, min syuhuriha, dari bulan-bulan yang dia lewatin, tazalzala iwanu Kisra, goncang tuh gempa tuh istana Kisra. Maksudnya penguasa apa nih? Kisra kemarin itu. Fa'ataha fi manamiha, itu penguasaan Persia ya. Fa'ataha fi manamiha Adamu. Nah, kemudian di bulan pertama, di saat ibunda Aminah mengandung baginda Nabi, rupanya di saat tidurnya bertemu dengan Nabi Adam. Faqala laha, lalu Nabi Adam dalam tidurnya itu, dalam mimpinya itu mengatakan kepada ibunda Hawa, ibunda Aminah, absyiri Aminah, kabarkanlah kabar gembira, girang kamu itu, gembira kamu itu, bisayyidil alamin, karena engkau ini sekarang sedang mengandung pimpinan makhluk alam jagat semesta. Itu Nabi Adam yang ngabarin. Wa fi syahri tsani, dan di usia kandungannya yang kedua bulan, imtala'atil aqwan bil busyra, semua makhluk yang ada di atas permukaan bumi, di bawah bumi, di atas bumi, di langit dan sebagainya, itu sudah ramai dengan kabar gembira itu. Diberitakan semua di langit, di bumi itu. Wa ataha fi manamiha, dan kemudian di saat usianya yang kedua bulan, datanglah kepada ibunda Aminah dalam tidurnya Idris, Nabi Idris. Wa basyaraha, kemudian beliau memberitakan kepada ibunda Aminah, bi sahibi tasbih wa taqdis, bahwa yang engkau kandung sekarang ini adalah makhluk yang nanti kalau memang sudah lahir, beliau ini adalah makhluk yang paling banyak suka bertasbih dan bertakdisnya. Makanya kan Nabi waktu lahir keluar dari rahim ibunya, ya kan Nabi nggak kayak anak kita, nggak nangis Nabi mah, bagaikan orang berangkang gitu kan, menadahkan kepalanya ke atas, mengucap itu Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Udah diberitakan oleh Nabi Idris. Ini Nabi Idris Abdul Falak sebenarnya beliau. Orang yang dikasih kemampuan ilmu falak, ilmu astronomi, dikasih kelebihan memang beliau ini. Jadi tahu, jadi kalau emang bintang itu di situ, nanti kejadiannya di bumi ini begini. Itu Nabi Idris tuh bisa ilmu falak dia. Gimana kalau ilmu yang pelajari benda-benda langit yang berkenaan dengan pengaruh perubahan benda langit terhadap apa yang ada di bumi, itu namanya ilmu ilmu nujum. Karena ilmu nujum termasuk bagian ilmu astronomi, ya, dan juga termasuk bagian ilmu falak. Cuman ilmu astronomi lebih luas lagi daripada ilmu falak jangkauannya, ya. Sehingga kita sering dapat dalam kitab-kitab itu kalau untuk menentukan awal Ramadan, ya, itu munajim itu nujum tuh, iya. Jadi nanti ya, tergantung keyakinannya dia, kan gitu. Tergantung keyakinannya dia. Yang pasti kita itu udah diarahkan untuk mempelajari dalam ilmu astronomi itu ilmu falak. Ya, kalau ilmu astronomi terlalu luas, ya, benda-benda langit yang lain. Ya, kalau ilmu falak kan bulan, matahari, bumi. Gitu. Ya ada hitungannya, memang gampang itu kalau memang mengerti. Kalau memang kita pengen tahu awal bulan, ya, nanti kan ada hitungannya itu mah. Ya, cuman itu ya kita patokannya afdiru liru'yati
sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Hadis ini jadikan dalil untuk mengetahui awal bulan, bukan hanya bulan Ramadan saja, tetapi bulan yang lain juga. Sampai di kitab itu kan ada sering kita dapetin lah, itu kan udah takbir, kita nggak boleh puasa. Yaumusyak dipanggil, namanya panggil Yaumusyak. Yaumusyak itu hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban. Karena kata Nabi bulan itu kalau nggak 29, 30. Itu kalau nggak 29, 30. Nah di hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban itu, yang sampai Nabi mengatakan jangan mendahulukan Ramadan itu dengan berpuasa 1 hari 2 hari. Jadi kejadiannya Yaumusyak itu di hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban. Ya karena patokannya kalau 29, 30. Takutnya nih besok tuh yang hari yang ke-30 itu sudah masuk bulan Ramadan. Cuma kita kudu di hari yang ke-29 itu kita ngeker ya, kita ngeker apa itu, anak bulan yang namanya hilal. Ya kalau memangnya ke apa namanya ada awan nggak kelihatan sampai anak hilal itu, ya berarti kita diistiqmalkan di hari lusanya. Ya kalau memang udah kelihatan ya nanti besok hari yang ke-30. Nah kalau memangnya kita ragu karena mungkin itu, nah cuma maksudnya kita dilarang berpuasa di hari 30 bulan Sya'ban itu yang dikhawatirkan sudah masuk bulan Ramadan karena memang terhalang mungkin gitu. Kalau memang kita niatkan puasa di hari yang ke-30 itu termasuk bulan Ramadan. Jadi ihtiyat, menjaga-jaga, itu yang kagak boleh. Tapi kalau memang kita punya kebiasaan puasa Senin Kamis, puasa Kamis atau puasa Daud, kebetulan di hari emang biasanya kita puasa, jatuhnya di hari 30 dari bulan Sya'ban itu, di hari Syak itu nggak apa-apa. Kalau cuma itu ya kan nanti ada sana majmu'ah 1445 untuk tahun ini, berarti tahun sebelumnya. Kayak kita ini kan 1446, berarti untuk mengetahui bulan 1 Ramadan ya bulan datanya data tahun sekarang, tahun sekarang, kemudian dicari sanah mamsutohnya. Maksud sanah mamsutoh itu 1445. 1440. Di situ kan ada jeda tuh, 1445, 1040 berarti 5. Ini sana namanya sana mamsutoh, dicari datanya, dicocok. Nah kemudian karena memang kita mau cari awal bulan Ramadan, berarti bulan sebelumnya, bulan Sya'ban, cari datanya gitu. Nah baru dihitung dengan cara penjumlahan sistini namanya. Itu ada metodenya, harus dikuasain. Kalau emang nggak dikuasain, yang tadinya kita nyampe ke Arab Saudi, kita ke Belanda nyampenya, ngaco jadinya. Satu angka yang kita salah ngitung parah. Ya, karena itu untuk menentukan nanti tahu tuh yaumul ijtima linajirain itu karena patokan di situ. Tetapi itu kita masih mentah. Namanya kalau bahasa ilmu falak namanya ghairu mu'addal, namanya masih mentah, perlu ditakjil hitungannya. Kita pakai rupnya. Melesetnya paling sehari 2 hari. Udah ketahuan di situ. Kita mau nentuin awal Ramadan tahun 2030, misalkan 2070 lah, dari sekarang udah ketahuan hitungannya, hisabnya. Tapi untuk memastikan ya nanti rupiah, karena itu kan bukan bulan Ramadan doang. Itu jangan ke ilmu nujum, jangan. Nah, ujung-ujungannya kita nggak boleh lihat orang depan kita bawa air. Orang tua siapa namanya sok?
lahirnya hari apa itu ya? Lah Allah kepo banget. Kepo banget. Ya. Wa fi syahri tsalitsi. Tadi kita ngaji jam apa ya? Jam 8 enggak jam lewat kita. Ya. Itu tandain aja. Tandain ya. Wafi sehari. Iya, tanda itu. Kalau ngaji sambil ngobrol begini lama gitu. Tapi kita nggak ngantuk. Kalau mau kita kayaknya serius dah udah ngantuk. Ya. Itu bedanya ngaji sama ngobrol. Lagi ada kopi ya, udah dah. Pagi juga oke dah. Lagi pas bola ada layar lagi dia, udah. Iya ngaji boleh nonton bola. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita. Mari bersama-sama kita baca doa kita. Ya Rabbana atarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna wa tub alaina tauba جيرة الصحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عبادة الشعب والحمد لله في البر والثناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ونبينا من خلقي لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.